Kita menjelaskan bagaimana tata cara sholat dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menjelaskan pembahasan untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Yang perlu saya ingatkan di sini bahwa berkaitan dengan berdiri dari rakaat pertama menuju kepada rakaat yang kedua, posisi tangan, apakah tentunya seorang ketika berdiri dia disyariatkan untuk bersandar di atas bumi atau bersandar di atas lantai. Bagaimana dalam hadis Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit, beliau bersandar di atas tanah, bangkit ke rakaat yang kedua. Cuma di sini ada satu pembahasan mungkin perlu saya ingatkan tentang kaifiat ketika bersandar, apakah tangan dikepalkan atau tangan dibuka. Iya. Asalnya dalam penjelasan sholat, asalnya tidak ada gerakan yang dilakukan di dalam sholat kecuali dengan apa? Dengan dalil. Nah, ini kaidah dalam seluruh ibadah. Asalnya kita tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali kalau ada tuntunan ibadah. Di asalnya tangan terbuka, tidak dikepalkan. Tambahan apa? Tuntunan. Bagi yang mengatakan dikepalkan, sandar di atas kepalan tangan, mereka berdalilkan dengan hadits diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi, Syekh Al-Albani sebutkannya di dalam sifat sholat, bahwa Nabi melakukan ajn di dalam sholat. Kata al-ajn ini, dia kepalkan tangannya apabila berdiri. Nah, ini khusus di pembahasan mengepalkan tangan ini sama dengan beberapa pembahasan sebelumnya, tetap silang pendapat di kalangan ahli hadis akan kedudukan riwayatnya. Memang dasarnya hadis ini tidak dikenal di catatan-catatan Islam yang terkenal, yang masyhur. Dia diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis. Ini buku asalnya bukan buku hadis, tapi buku menjelaskan tentang bahasa yang dipakai di dalam hadis. Demikian pula dikeluarkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, beliau mengumpulkan riwayat yang aneh, banyak riwayat yang aneh yang beliau kumpulkan di kitab itu. Yang jelas di dalam pembahasan ini, Syekh Al-Albani rahimahullah mempunyai tulisan yang membantah orang-orang yang melemahkannya. Dan kalau kita lihat dari sisi ilmu periwayatan, di dalam sanadnya ada rawi yang diperselisihkan apakah dia ini majhul atau tidak dari sisi ilmu riwayat. Tapi saya tidak ingin memperpanjang di sini tentang masalah apa kedudukan atau apa rincian yang dipermasalahkan dalam riwayat. Sebenarnya juga saya kira sebuah pembahasan, tidak semua hadirin bisa memahami. Tapi saya simpulkan bahwa pendapat para ulama yang melemahkan seperti Syekh Mukbil, Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya, itu pendapat yang sangat kuat pada tempatnya. Sebab ini satu pembahasan pokok dalam sifat sholat, mengepalkan. Harusnya seluruh sahabat atau banyak sahabat
yang menukilnya, yang apa? Yang mengajarkannya. Sebab Nabi mereka melihat Nabi melakukannya. Andai kata dia adalah hal yang masyhur, terkenal, maka pasti diriwayatkan di buku-buku periwayatan yang terkenal. Tapi ternyata tidak. Riwayat ini diriwayatkan di riwayat yang apa? Di buku yang bukan khusus untuk ilmu periwayat. Baik. Ini yang benarnya tangan dibuka, tidak dikekalkan. Iya. Kemudian di sini Syekh mulai menjelaskan tentang tasyahhud. Kata beliau, "Tsumma yajlisu lit-tasyahhudil awwal." Kemudian beliau duduk untuk tasyahhud pertama. Ya. Duduk di tasyahhud pertama hukumnya wajib. Demikian pula bacaan tasyahhudnya adalah wajib. Dalilnya dia adalah wajib, bukan rukun, karena Nabi SAW pernah lupa, tidak duduk tasyahhud awal, beliau langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, dan beliau tidak kembali. Bahkan beliau melanjutkan sholat, dan ketika akan salam beliau tidak menambah satu rakaat. Beliau hanya sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Maka ini menunjukkan dia hukumnya wajib, bukan apa? Rukun. Sebab kalau rukun harus didatangkan. Lupa maupun ingat, dia tinggalkan. Lupa maupun sengaja, harus dia datangkan rukun itu. Jelas ya? Harus dia datangkan. Ya, berbeda dengan kewajiban. Kalau dia lupa, maka dia tidak harus mendatangkannya. Yang dia lupa itu bisa dia tutup dengan melakukan sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi. Iya. Bagaimana bentuk tasyahudnya? Sini Syekh hendak menjelaskannya bagaimana cara duduk tasyahud itu. Ya, karena sudah disinggung sebelumnya. Bagaimana duduk tasyahudnya? Duduk tasyahud awal dengan cara apa? Iftirash. Kaki kanan ditancapkan dan duduk di atas kaki apa? Kaki kiri. Ini sudah kita uraikan. Mungkin di sini yang perlu saya terangkan, ketika seorang melakukan tasyahud, di mana posisi tangannya ketika dia menunjuk? Apakah di atas lutut atau di atas pahanya? Ini 2 riwayat. Boleh di atas lutut dan boleh di atas apa? Boleh di atas paha. Sebab memang ada 2 riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Iya. Kemudian pada saat seorang itu tasyahud, tentunya dia menunjuk. Maka dia menghamparkan tangan kirinya, dia letakkan di atas lutut kiri atau di atas paha kiri. Kemudian dia menunjuk dengan jari telunjuknya, 3 jari yang lainnya dia lipat, dan ibu jarinya apa? Ibu jarinya membentuk lingkaran dengan jari tengah. Apakah dia seperti ibu jari diletakkan di ujung jari tengah atau di pertengahannya? Jelas ya? Apakah diletakkan di ujungnya atau di pertengahannya? Nah, ini disebutkannya dalam riwayat Nabi kalau berisyarat, beliau isyarat dengan telunjuk. Beliau letakkan di waba'i wahamahu ala isbi'ihi al-wusta. Beliau meletakkan ibu jarinya di atas apa? Di atas telunjuk. Ibu jarinya beliau letakkan di atas jari tengahnya. Kalimat meletakkan ini bisa mencakup di mana saja diletakkan. Sebagian riwayat dikatakan kana yuhallik bihi mahalqah. Kadang beliau membuat lingkaran. Jadi boleh begini, dia letakkan di atas jari tengahnya, begini. Terserah yang mau di tengah, mau di ujung, mau di atas. Tapi orang dalam sholat posisi yang biasa saja, yang tidak ada apa? Takalluf yang mudah baginya. Jelas ya? Jadi boleh begini dan boleh dia lingkarkan. Boleh dia apa? Dia lingkarkan.
Ini dua riwayat ya. Ini dua riwayat. Dua-duanya ada di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dan ya beberapa imam yang lainnya meriwayatkan hadisnya. Jelas ya? Ya. Ketika menunjuk, ketika tasyahud, ya, ini jari menunjuk. Dan ketika dia menunjuk arahnya kemana? Ke kiblat. Itu syah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menunjuknya ke arah kiblat. Ya, ada di dalam Sahih Muslim dan selainnya. Mengarah kemana? Ke kiblat. Oke. Dan ketika menunjuk dia lurus ya, bukan dibengkokkan. Sebagian riwayat agak dibengkokkan. Itu haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Baik. Menunjuknya ini kapan? Dari awal tasyahud atau dari pertengahan? So, kalau kita lihat di sebagian sifat sholat masyarakat, nanti diangkat jarinya kalau apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apakah itu dibenarkan? Ya, jawabannya asalnya Nabi mengajarkan tasyahud, ketika tasyahud berisyarat. Jadi asalnya isyarat ini untuk semua apa? Semua tasyahud. Apalagi di dalam sebagian riwayat atau dalam riwayat Wa'il bin Hujr, yad'u biha, beliau berdoa dengannya. Jadi kalau berdoa dengannya semua tasyahud adalah apa? Doa. Jadi dia mengangkat dari mana? Dari awal. Memang ada riwayat yang mengatakan diangkat ketika syahadat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun haditsnya lemah. Haditsnya apa? Haditsnya lemah. Jelas ya? Baik. Sekarang posisi telunjuk ini, apakah digerak-gerakkan atau tidak? Ya, sudah kita ketahui menuju ke mana? Ke kiblat. Digerak-gerakkan atau tidak? Ya, karena itu harus dipahami ya bagi orang-orang yang menggerak-gerakkan. Tidak boleh digerakkan gini. So, kalau digerakkan naik turun itu tidak menuju ke kiblat, menuju ke bumi dan ke langit. Ya. Jelas ya? Nah, itu bagi orang yang menggerak-gerakkan, dia gerakkan sedikit saja supaya tetap menghadap ke mana? Ke kiblat. Apakah digerakkan atau tidak? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Karena memang ada dua hadis. Ada sebagian hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuharrikuha. Beliau menggerakkan telunjuknya. Dan ada hadis yang lain, Nabi la yuharrikuha. Beliau tidak menggerakkannya. Beliau tidak apa? Tidak menggerakkan. Kalau hadis yang menyatakan tidak menggerakkan, ini saya kira tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang lemahnya. Kata tidak menggerakkan. Jelas ya? Namun yang menggerakkan ini, ya ini menjadi letak pembahasan. Sebab Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan riwayat menggerak-gerakkan. Ya. Nah, ini termasuk permasalahan yang ya dibahas karena hadits menggerak-gerakkan ini itu dari riwayat Zaidah bin Qudamah, meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bin Shihab, meriwayatkan dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Disebutkan kaifiyat salat sampai tasyahudnya menunjuk dan disebutkan menggerak-gerakkan. Sedangkan belasan rawi yang lainnya meriwayatkan hadits yang sama dari Asim bin Kulayb, semuanya tidak ada yang menyebut menggerak-gerakkan. Hanya disebut menunjuk, tidak disebutkan apa? Menggerak-gerakkan. Jadi bayangkan ada Zaidah bin Qudamah sendirian. Asim bin Kulayb ini punya banyak murid ya. Anggap antum di satu majelis ini ada belasan orang. Ya, gurunya menyampaikan hadis. Ada satu murid bilang guru mengucapkan kata apa? Menggerakkan. Yang lainnya tidak menyebutkan. Kira-kira yang satu ini diterima atau tidak? Hah? Jelas ya? Apalagi Zaidah bin Qudamah. Ya, ini menyelisihi para imam yang lebih senior darinya dan lebih diakui akan hafalan dan kekuatan ingatannya. Satu saja yang dia selisihi,
sudah dianggap salah riwayatnya Zaidah bin Qudamah, apalagi ini menyelisihi belasan orang. Di antara yang diselisihi Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini digelari Amirul Mukminin fil hadis. Ada Amirul Mukminin di dalam kuasaan ini, Amirul Mukminin di dalam hadis. Ya. Di antara yang diselisihi Syu'bah bin Hajjaj. Ini juga digelari Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Banyak lagi rawi yang diselisihi. Jelas ya? Baik, sekarang mungkin ada yang bertanya. Ya. Di mana letak penyelisihannya? Ini saya sengaja singgung ini, saya agak sedikit menguraikan, menggerak-gerakkan, dan saya beri pilihan kepada itu. Ini saya uraikan tentang yang mana yang kuat di dalam pembahasan. Ya. Jelas ya? Jadi di Zaidah bin Qudamah memang disebutkan dalam biografinya seorang rawi yang sangat terpercaya. Sampai ada yang menyebutkan bahwa beliau ini hafalannya jarang keliru. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa dia ini thiqah, tidak bisa disalahkan dalam riwayat. Tapi ini pemahaman keliru ya, orang yang berdalilkan yang harus keliru. Sebab dimaklumi tidak ada rawi yang tidak salah. Itu tidak mungkin ada manusia hafalannya semuanya benar, nggak ada yang keliru. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena itu kata Yahya bin Ma'in dan selainnya, siapa yang berkata saya tidak ada salah dalam riwayat, ketahui dia adalah pendusta. Sebab semua imam ada kesalahannya. Imam Malik salah dalam sejumlah riwayat, Sufyan bin Uyainah salah dalam sejumlah riwayat. Tapi riwayat yang mereka salah, benarnya di riwayat yang lain lebih banyak lagi. Itu tidak mempengaruhi. Jelas ya? Tidak mempengaruhi. Jadi kalau mengatakan tidak mungkin salah, ya ini artinya dikatakan bahwa Zaidah bin Qudamah adalah apa? Maksud. Ya, sekarang ada yang ketika datang misalnya Syekh Mukbil di masa ini, ulama yang lain bertentangan dengan Syekh Al-Albani. Syekh Mukbil menyalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisih 14 orang lebih. Maka tiba-tiba ada yang mengkritik dalam hal ini. Dan ini kritikan bukan pada tempatnya. Sebab Syekh Al-Albani di tempat lain, di hadits lain, pernah menyalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisih 2 orang. Karena menyelisih berapa? 2 orang. Ini belasan orang yang diselisih di tempat ini. Kalau kita ingin kita ingin mendudukkannya tentang fakta. Tapi kita memberikan udzur dan kita memahami apa alasan Syekh Al-Albani membuatkan riwayat Zaidah di tempat ini. Ini kaitannya semuanya dengan pembahasan ilmu hadis, kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Jelas ya? Jadi orang masuk di dalam hal ini ribut, ini si fulan jahil, tidak mengerti. Ini bukan tempat untuk seperti itu. Sebab ini sisi ilmiah. Seorang menguraikan apa? Cacat-cacat hadis. Ya. Menguraikan cacat-cacat hadis. Dan ini yang menguraikan tentang cacat-cacat hadis, 2 imam besar di masa ini. 2 imam besar di masa ini dari ahli hadis. Dan semua ulama di masa ini mengakuinya. Dari Syekh bin Basnya, Syekh bin Utsaimin semuanya mengakui Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani dua-duanya adalah apa? Ahli hadis. Ya, dua-duanya adalah ahli hadis. Yes. Dan saya tidak berlebihan kalau saya katakan saya alhamdulillah berjumpa dengan banyak ulama. Ya. Dari sebagian cabang ilmu hadis seperti ilmu rawi dan ilmu tentang cacat hadis, saya tidak pernah melihat orang yang seperti Syekh Mukbil. Dari sisi kekuatan hafalan beliau dan kejelian beliau mengungkap sebuah cacat dari hadis. Dan ini hal yang dimaklumi. Ya. Dan ini bukan ucapan saya, ucapan ahli hadis juga. Ucapan ahli hadis. Mungkin ada yang kenal dengan Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Ini ahli hadis di Mekah. Beliau mensyarah Sunan An-Nasai dalam 40 jilid. Dalam 40 jilid. Ya, karya beliau di dalam ilmu hadis banyak sekali.
Ketika Syekh Mukbil sakit di Jeddah, beliau dikunjungi oleh Syekh Muhammad Adam Al-Jili. Dan Syekh pernah sakit di atas pembaringan, ya, tamu sedang di atas hidangan. Dan kebiasaan Syekh Mukbil rahimahullah, dia senang membuka majelis dengan faedah-faedah ilmiah dalam bentuk pertanyaan. Itu kebiasaan beliau. Kita ketemu di jalan kadang, beliau menghentikan, kamu sini, kasih pertanyaan baru bisa lewat. Ya. Jelas ya, itu kebiasaan beliau. Jika kita belajar pada beliau rahimahullah. Padahal ini beliau sedang berjalan, apalagi di majelis ilmunya. Ya. Kamu yang duduk paling ujung sana, ya. Kamu yang sandar, kamu yang pakai kacamata, berdiri kasih pertanyaan satu-satu. Jelas ya. Jadi beliau membuka majelis, beliau bertanya kepada Syekh Muhammad Adam. Syekh Muhammad Adam ada hadis begini dan begini. Syekh Muhammad Adam ini ahli hadis. Beliau berkata hadisnya dikeluarkan oleh fulan dan fulan, ya, disahihkan oleh fulan, dan menurut saya dia adalah hadis sahih. Syekh Mukbil tersenyum. Ini kisah saya nggak hadir, cuma saya diceritakan oleh kawan yang menghadirinya. Maka Syekh Mukbil tersenyum. Kata beliau, engkau tadi sebutkan di dalam sanadnya ada fulan bin fulan, yang kamu anggap itu adalah rawi yang thiqah. Sebenarnya dia fulan bin fulan ini, ya, bukan seperti yang Anda sangka. Dia adalah fulan yang lain, dan dia ini rawi yang lemah. Dia terangkan dari sisi ilmu riwayat. Syekh Muhammad bin Adam hanya tercengang saja. Selesai itu beliau berkata, saya pikir orang-orang yang seperti ini, kata beliau, itu sudah terkubur bersama buku-buku. Dari ilmu as-salaf. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada saya bisa menyaksikan dengan kedua mata. Sebab tidak semua orang bisa menguraikan apa? Cacat-cacat riwayat. Karena itu saya kadang-kadang saya nggak berlebihan. Mungkin orang yang nggak pernah duduk, ya, di depan beliau melihat ilmu riwayat mungkin mengatakan bahwa saya berlebihan. Mungkin. Ya, tapi kalau saya berbicara seperti ini bagi orang yang duduk di depan beliau, mereka akan menganggap saya kurang di dalam menguraikan kebaikan beliau dalam sisi apa? Ilmu riwayat. Jadi Syekh Al-Albani punya keutamaan. Kita mengetahui kan, kejelian dari sisi umum, Syekh Al-Albani tidak ada tandingannya di masa ini. Jelas ya, dari sisi kedalaman dalam ilmu hadis secara umum. Ya. Syekh Al-Albani tidak ada tandingannya untuk di masa ini. Cuman ini riwayat harus dilihat dari sisi periwayatan. Sebab namanya manusia mungkin saja bersalah, mungkin saja keliru. Syekh Mukbil rujuk pada sejumlah hadis, beliau pernah sahihkan, beliau rujuk darinya. Demikian pula Syekh Al-Albani, beliau rujuk dalam sejumlah riwayat, beliau pernah mensahihkannya. Nanti kalau antum baca misalnya, saya beri contoh hadis di jilid 3 di silsilah hadis sahihah, beliau menyebutkan memberikan bantahan pada orang yang melemahkan hadis yang beliau kuatkan di silsilah. Yaitu ketika seorang menjawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau menguatkan hadis, boleh dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Ada tambahan apa? Wa maghfiratuhu. Ini beliau kuatkan di silsilah hadis sahih. Syekh Al-Albani membantah orang yang melemahkannya di jilid 3. Bantahan luar biasa kalau antum lihat. Sebab di awal hadis, ya, beliau menguraikan ada rawi Muhammad bin Humaid, ya, atau ya, Muhammad bin Humaid, kemudian perawi darinya Al-Wasil. Muhammad bin Humaid ini di tempat ini ada dua. Ada yang thiqah dan ada yang apa? Ada yang lemah. Ada yang apa? Lemah. Syekh Al-Albani memandang bahwa dia adalah yang thiqah. Yang mengkritiknya memandang tidak, dia adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi si pendusta. Ya. Maka Syekh Al-Albani membawa pembahasan, beliau lacak tarikh Al-Bukhari, sebab hadisnya beliau hanya sebutkan dari satu sumber, dari tarikh Al-Bukhari, tarikh Al-Kabir. Beliau baca tarikh Al-Bukhari dari awal sampai akhirnya, dan beliau simpulkan biasanya Imam Al-Bukhari kalau menyebut rawi ini, dia maksudkan ini dan ini. Bantahan panjangnya, jelas ya. Tapi apakah ini diterima untuk beliau? Ya, saya dan waktu di Yaman juga kita dengar kan, Syekh Mukbil juga melemahkan.
Saya pernah lewat sebuah pembahasan juga di hadits ini. Ternyata haditsnya bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Tarikh Al-Kabir, diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Dan di dua sumber ini disebutkan bahwa Muhammad bin Humaid adalah Ar-Razi, terang-terangan disebut. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Kalau begitu haditsnya lemah. Jadi ini keheranan tetap saya pendam. Tapi suatu saat saya berjumpa dengan sebagian murid Syekh Al-Albani. Ya, saya sampaikan bahwa ada dua sumber yang lain. Di situ ditegaskan bahwa Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Maka murid Syekh ini mengatakan bahwa saya membaca dengan tulisan tangan Syekh rahimahullah. Beliau sudah rujuk dari melemahkan atau dari menguatkan hadits ini. Itu juga setelah mendapatkan dua sumber yang disebutkan tadi. Jelas ya? Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau di dalam masalah pembahasan ilmiah seorang tidak mungkin salah, itu tidak ada manusia yang seperti itu. Karena itu yang dilihat dalilnya, dan seorang yang Allah berikan kepadanya keahlian bisa membahas, tidak halal baginya dia bertaklid, ikut-ikutan. Tidak. Jelas ya? Ada hal-hal yang kadang nampak kekeliruan, tidak bisa disangkal. Misalnya Syekh Al-Albani pernah menguatkan hadis dari jalan Muhammad bin Munkadir dari Abu Hurairah. Beliau katakan ini hadis sangat sahih. Riwayat Muhammad bin Munkadir masyhur dari Abu Hurairah. Syekh mungkin memberikan catatan bahwa ini mungkin oleh Syekh Al-Albani ditulis dari hafalan beliau. Sebab Muhammad bin Munkadir tidak mendengar dari Abu Hurairah. Kebanyakan riwayatnya itu bukan dari Abu Hurairah tapi dari Jabir, itu yang masyhur. Karena itu beliau berikan udzur yang indah bahwa mungkin beliau tulis dari apa? Dari hafalannya. Sebab kalau diperiksa di buku-buku riwayat pasti akan tampak bahwa ucapan itu keliru. Jelas ya? Maka sumber rujukan sama, ilmu hadis itu jelas, kaidah-kaidahnya terang, ya, dan manusia tidak ada luput dari kesalahan. Maka saya kembali di pembahasan hadis menggerak-gerakkan jari ini, ya, yang tampak seperti yang saya terangkan tadi. Banyak dengan rawi yang menyelisih Zaid bin Qudamah. Ini menunjukkan bahwa apa? Riwayatnya tidak bisa dijamin di sini. Karena itu kalau dikatakan riwayatnya keliru, itu lebih tepat. Riwayat menggerak-gerakkan jari itu lebih dikatakan riwayatnya syadz, yang ganjil, keliru, itu lebih tepat. Ada sebagian menyebutkan bahwa alasannya menggerak-gerakkan itu katanya itu tidak bertentangan dengan makna berisyarat. Dan dalam hadisnya yang sahih cuma berisyarat, Nabi berisyarat. Maka kita jawab sama, bahwa tidak menggerakkan juga tidak bertentangan dengan apa? Berisyarat. Semuanya tidak bertentangan. Ada orang berdiri, saya berisyarat dulu. Apa artinya ini? Duduk kan? Saya gerakkan tangan saya, isyarat. Ya. Tapi kalau saya ingin ini Asmaul Husna ya, di tembok ini namanya. Saya tanya, mana nama Allah Ar-Ra'uf misalnya. Ya, tidak mungkin saya tunjuk begini. Saya harus isyarat kepada apa? Satu saja. Dan saya tidak gerakkan. Ini syarat atau bukan? Isyarat juga. Itu banyak sini. Saya tanya, mana namanya Muhammad bin Ali. Satu orang saja. Saya hanya menunjuk kepada satu orang. Tidak mungkin saya gini-gini kan. Ya kan? Jadi isyarat itu mengandung makna menggerakkan dan mungkin mengandung makna tidak apa? Tidak menggerakkan. Kita kembali kepada asal kaidah. Jadi hadisnya yang mengatakan menggerakkan lemah, yang mengatakan tidak menggerakkan lemah. Ya. Kita kembali kepada asal kaidah dalam solat. Dalam solat tidak boleh ada gerakan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ya. Berarti asalnya tidak digerakkan. Itu asal. Sebab asalnya tidak ada apa? Tidak ada gerakan. Nah, karena itu pembahasannya lebih tepatnya bahwa di isyarat itu tidak digerakkan. Nah, kemudian Syekh di sini menjelaskan, ya selesai ya tentang masalah isyarat. Dan saya ingatkan lagi satu tempat, adapun berisyarat ketika duduk di antara dua sujud, ini kadang kita ketemukan ya. Ya, duduk di antara dua sujud, dia berisyarat dengan apa? Telunjuknya. Ya. Ini ada sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim bin Qulaib, dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Tapi Abdul Razzaq keliru dalam periwayatannya. Syekh Al-Albani juga menjelaskan kekeliruan riwayat tersebut di dalam Tamamul Minnah. Iya.
Kemudian kata beliau, jadi dia duduk membaca tasyahud awal. Tasyahud awal. Wasifatuhu, bagaimana kaifiyat tasyahud itu? Ya. Kaifiyat tasyahud at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kaifiyat tasyahud yang paling masyhur. Walaupun ada kaifiyat lainnya. Syekh Albani sini mengumpulkan sigah-sigah. Ya, lafaz-lafaz tasyahud itu. Disantum rujuk ya dan baca sendiri. Cuman yang kita bacakan tadi yang disebut oleh Syekh di sini, ini yang paling masyhurnya. Ini tasyahud yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Ya, sampai Ibnu Mas'ud berkata, kami diajarkan tasyahud ini seperti diajarkan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran bisa diriwayatkan secara mana? Nah boleh kan? Demikian pula tasyahud harus persis. Dan ini pula yang diajarkan oleh Umar di atas mimbar. Dihadiri oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa ini tasyahud yang paling apa? Paling masyhurnya. Tapi kalau dia sering baca ini, kadang dia baca tasyahud yang lain, itu tidak ada masalah. Hal yang baik sebab dihidupkan semua konteks tasyahud yang diajarkan oleh Nabi. Mana tasyahud ini indah sekali. At-tahiyatu lillah, tahiyat, segala pengagungan, pembesaran hanya untuk Allah. Was-salawat, dan pula segala salawat. Wat-thayyibat, segala yang baik, segala ucapan yang baik, kalimat yang baik, perbuatan yang baik, semuanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bagi engkau wahai Nabi. Ini kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini juga titik pembahasan. Sebagian sahabat memandang bahwa ini assalamu alayka ayyuhan nabi itu ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah meninggal diganti menjadi assalamu ala nabi. Ini datang dari Ibnu Mas'ud, datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan selainnya. Ya, dan ada sahabat yang ketiga yang berpendapat diganti dengan assalamu ala nabi. Ya, jelas ya. Tapi yang benarnya ya, ini tasyahud tetap berlaku ketika Nabi hidup dan setelah beliau meninggal sama lafaznya. Ya. Kenapa? Sebab Nabi tidak pernah merubahnya. Ya. Dan Nabi mengajarkan seperti mengajarkan sebuah surah dari apa? Al-Quran. Di antara bukti tidak berubah, Umar ketika beliau menjadi khalifah di atas mimbar, beliau mengajarkan tasyahud ini dengan menyebut assalamu alayka ayyuhan nabi. Dihadiri oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkari Umar. Andai kata sudah berubah menjadi assalamu ala nabi, maka Umar akan apa? Pasti akan ditegur oleh para sahabat. Kalau itu memang masyhur. Maka ini menunjukkan bahwa perubahan assalamu alayka ayyuhan nabi dirubah menjadi assalamu ala nabi itu adalah ijtihad dari Ibnu Mas'ud dan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari ijtihad sahabat itu tidak dipakai kalau menyelisih nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasyahudnya tetap ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagi engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang salih. Ini kalau dia doakan seperti ini, maka ini akan mencakup seluruh hamba Allah yang salih di atas muka bumi, di langit dan di mana? Di bumi. Lanjutannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada sebagian yang menambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini lemah ya riwayatnya ini. Tambahan wahdahu la syarika lah itu lemah dari sisi apa? Periwayatan. Karena itu tidak ada tambahan. Ya cukup membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud namanya. Ya tasyahud titik sampai situ. Setelah itu ya Allahumma shalli ala Muhammad itu namanya apa? Namanya selawat. Beda ya, di sini ada 3 hal dibedakan. Duduk tasyahudnya beda, bacaan tasyahudnya beda, selawatnya beda. Selawatnya apa? Beda. Tasyahud awal hukumnya wajib. Bacaan tasyahud awal hukumnya apa?
wajib. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Dari rukun apa? Salat. Bacaan tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun salat. Jelas ya? Jadi ini dibedakan. Baik. Kemudian kata beliau summa yukabbir. Kemudian setelah itu dia takbir. Perhatikan Syekh di sini. Jadi di tasyahud awal itu tidak membaca salawat, hanya membaca apa? Tasyahud saja. Karena itu setelah selesai akhir tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata Syekh, kemudian dia takbir. Berdiri, kemudian salat. Yusalli baqiya salatihi bil Fatihah fi kulli rakaat. Dia salat pada lebih rakaat. Ya, kalau salatnya 3 rakaat, di rakaat ketiga. Kalau salatnya 4 rakaat, rakaat ke-3 dan ke-4, semuanya hanya membaca Al-Fatihah saja. Hanya membaca apa? Al-Fatihah, tidak membaca surah. Ada sebagian riwayat menjelaskan baca sebagian surah kadang-kadang. Ya, ini yang dikata Syah riwayat ini hanya dikatakan kadang-kadang dia membaca. Jelas ya, kadang-kadang. Baik. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yatasyahhad tasyahhud al-akhir." Kemudian tasyahud, dia duduk tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal beliau tidak sebut selawat. Kalau begitu Syekh memandang bahwa selawat itu letaknya di mana? Di tasyahud akhir saja. Adapun tasyahud awal tidak ada apa? Tidak ada selawatnya. Jelas ya? Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Kalau itu baca di sifat sholat, Syekh Al-Albani memandang ada selawat di tasyahud awal. Ya, itu pandangan beliau rahimahullah. Ya, tapi kalau kita meninjau riwayat, memang seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bahwa kebanyakan riwayat itu menjelaskan bahwa tasyahud atau selawat itu letaknya di mana? Di tasyahud akhir. Letaknya di tasyahud akhir. Baik. Jelas ya? Karena itu setelah tasyahud Nabi ajarkan, kemudian dia pilih doa. Setelah diajarkan salawat, Nabi mengajarkan, kemudian dia pilih doa apa yang dia kehendaki. Ya, doa ini kan untuk akhir, tasyahud akhir, bukan di tasyahud apa? Bukan tasyahud awal. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir sekali lagi hukumnya apa? Rukun. Kemudian dia membaca tasyahudnya. Ini juga rukun. Jadi disebut tasyahudnya, wa yazidu ala ma taqaddam, dan dia menambah. Nah, ini tambahan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Kata beliau, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini tambahan apa ini? Selawat. Jelas ya? Dan selawat, membaca selawat ini silam pendapat di kalangan ulama apakah dia rukun atau wajib. Apakah dia rukun atau wajib. Ada yang mengatakan rukun, dan ada yang mengatakan apa? Dia wajib. Tapi dari konteks cenderung menunjukkan bahwa dia masuk di dalam rukun. Dari rukun salat. Ya. Dan selawat ini ada beberapa sigahnya, ada beberapa lafaznya. Di sini Syekh Al-Albani sangat bagus sekali menjelaskan ya, konteks dari selawat. Tapi yang paling masyhurnya apa yang disebut oleh Syekh di sini. Jelas ya? Ini saya ingatkan ya, ada riwayat yang masyhur. Kalau dia masyhur, berarti itu kebanyakannya yang kita amalkan. Yang lainnya kita lakukan apa? Kadang-kadang. Sama di salam nanti ya. Salam saya akan terangkan ya. Banyak bentuknya. Bisa ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kebanyakan riwayat. Ada juga kaifiat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di pertama ditambah apa? Wabarakatuh. Ini kadang-kadang dilakukan. Jadi jangan diambil yang kadang-kadang, dia tinggalkan yang apa? Yang sering dilakukan. Ya. Maka ini dari fikih ya, di dalam melaksanakan sholat. Apa? Memahami sifat sholat. Kemudian setelah membaca selawat, ada syariat berdoa dari 4 perkara. Berlindung dari apa? 4 perkara. Inilah yang disebut doanya di sini oleh Syekh. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Saya berlindung pada Allah dari siksaan neraka jahanam dan siksaan azab kubur, dan dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari fitnah apa? Al-Masih Dajjal. Ya, berlindung dari 4 perkara, dari siksaan neraka jahanam, dari siksaan kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari apa? Fitnah Dajjal. 4 hal. Ya, apa hukumnya ini? Berlindung dari 4 hal. Ya, kebanyakan ulama memandang apa? Sunnah hukumnya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat wajib. Ya. Dan kelihatannya pendapat Syekh Al-Albani lebih kuat. Konteks hadis, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila kalian dulu tasyahhud, hendaknya dia berlindung dari 4 perkara dengan lafaz perintah. Dan asalnya dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Ya, tapi dia bukan rukun karena tidak ada di dalam hadis al-musii salat. Hadis yang menjelaskan tentang salatnya orang yang keliru tadi itu. Tidak tadi salat tidak benar, kemudian Nabi mengajarkan. Dalam pengajaran Nabi kepada orang yang jelek salatnya ini tidak disebutkan di situ apa? Tidak disebutkan perlindungan dari 4 perkara yang menunjukkan bahwa dia bukan rukun. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi kepada orang itu hanya rukun-rukun saja. Merupakan rukunnya yang menyebabkan salatnya syah. Kapan ditinggalkan? Ulangi salatmu, kamu belum salat. Yang salatnya apa? Batal. Baik. Kemudian kata beliau, wa yad'ullaha bima ahabba. Setelah dia berlindung dari 4 perkara, maka disyariatkan dia berdoa dengan apa yang dia sukai. Dia pilih doa. Dan ini dari tempat-tempat yang indah untuk berdoa. Sebagaimana di ruku, ya, setelah bacaan ruku bagus untuk berdoa, apalagi di sujud. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi min ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya pada saat dia sujud. Karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Dan juga di akhir salat. Tapi perlu diingat ya, kalau doa di dalam salat tidak boleh dari doa apa? Tidak boleh dari Al-Qur'an. Ya, mengambil doa dari hadits Nabi, atau dia susun dengan bahasanya, dengan hal yang indah. Namun kalau dia ingin keluar dari silam pendapat, ingin lebih selamat, diambil doa dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling baiknya. Kemudian kata beliau, "Tsumma yusallim an yaminihi wa an yasarihi." Kemudian dia salam ke kanannya dan kemana? Ke kirinya. Dia salam ke kanan dan ke kiri. Ya, sini penjelasan tentang salam. Yang ini yang terakhir ya, rukun yang terakhir. Ya, salam ke kanan, assalamualaikum. Boleh katakan assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Syekh tidak menjelaskan yang lain. Sebab ini riwayat yang paling apa? Paling masyhur. Ya. Syekh Al-Albani sini menyebutkan beberapa rincian yang dibaca juga salam. Ya. Beliau di antara yang dibaca bisa umumnya seperti itu ya, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini yang pertama, ini yang paling masyhurnya. Yang kedua, bisa ditambah di salam yang ke kanan wa barakatuh. Jadi bentuknya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Ini kaifiat yang kedua. Kaifiat yang ketiga, ya. Dia ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, assalamualaikum. Di situ. Ke kirinya apa? Hanya assalamualaikum. Nah, baik. Dan kadang-kadang Syekh Al-Albani menyebutkan di sini, kadang-kadang beliau hanya salam sekali saja, assalamualaikum. Selesai. 3 riwayat pertama yang paling masyhur yang pertama ya. Yang kedua dan ketiga ini kadang-kadang. Yang keempat, bahwa Nabi pernah salam sekali saja assalamualaikum. Oh, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Riwayatnya. Iya, tentang riwayatnya. Jelas ya? Nah.
Ada sebagian yang melemahkan. Ya, tapi yang benarnya bahwa Syekh Al-Albani tepat di dalam hal ini, bahwa hukum riwayat salam sekali assalamualaikum dia riwayat yang kuat. Tapi ini dilakukan apa? Kadang-kadang. Ingat dilakukan apa? Ya, kadang-kadang. Dan riwayat ini pula memberikan hukum bahwa yang wajib dari salam itu cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang wajibnya, kadar rukunnya. Ya, dan ini muncul sebuah permasalahan ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba dia berhadas, keluar angin, belum salam yang kedua, salatnya syah atau tidak? Salatnya syah. Ini kalau kita katakan rukunnya cuma yang pertama. Kalau dia katakan rukunnya kanan dan kiri, maka ini salatnya apa? Tidak syah. Jelas ya? Baik. Jadi ini kesimpulan bahwa yang merupakan rukun itu adalah salam yang pertama saja. Ya, salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu adalah hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Tapi kalau seorang yang keluar dari silam pendapat, sekali lagi itu paling afdal ya. Keluar dari silam pendapat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang paling utama. Sebab ada ya ulama yang meremahkan riwayat apa? Yang mengatakan sekali saja. Seperti Ibnu Qayyim beliau meremahkan. Ada lagi ulama yang lainnya juga meremahkan. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saat seorang itu melakukan salam, ya, dia menoleh sehingga digambarkan dalam sebagian riwayat Nabi ketika beliau salam terlihat putih pipi beliau. Ya, jadi menunjukkan bahwa menolehnya dilihat oleh makmumnya, pipinya dilihat oleh apa? Makmum di belakang. Jadi ada yang kalau salam saya assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Ini nggak dilihat ya, yang dilihat cuma rambutnya aja. Ya. Jadi dia menoleh, ya, sehingga pipinya kelihatan oleh makmum. Nah, baik. Selesai sudah di sini ya tentang pembahasan sifat salat. Ya, ini inti rangkaian salat dari takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Sekarang Syekh akan menjelaskan di sini penanaman kaidah. Itu tadi rincian ya. Sekarang di dalam kaifiat salat ada yang merupakan rukun salat, ada yang merupakan kewajiban salat, ada yang merupakan sunnah-sunnahnya. Nah, ini kaidah sebenarnya. Ya. Ini yang ingin beliau ulas di sini. Kata beliau wal arkanul qauliyah minal madhkurat takbiratul ihram wa qiraatul fatihah ala ghairi ma'mum wa tasyahhudul akhir wa tasyahhudul akhir wassalam. Kata beliau rukun-rukun dari ucapan dari apa yang disebutkan itu ada takbiratul ihram, itu rukun. Demikian pula membaca Al-Fatihah. Ya. Ini rukun. Tapi Syekh menyebutkan di sini membaca Al-Fatihah untuk siapa? Selain makmum. Ini pendapat beliau ya. Dan telah kita uraikan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun bagi imam dan bagi apa? Makmum. Kemudian yang ucapan juga tasyahud akhir. Ya. Itu juga rukun. Ya, beliau tidak hitung tasyahud awal. Sebab tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Wassalam dan salam. Jadi 4 rukun ini dari ucapan. Seluruh yang lainnya itu adalah rukun. Kata beliau wabaki af'aliha arkanun fi'liyah. Seluruh perbuatan yang lain yang bentuk pekerjaan bukan ucapan, semuanya adalah dalam bentuk pekerjaan. Ya. Dalam bentuk pekerjaan. Nah, jadi rukun itu ada 2 macam. Ada yang dari ucapan dan ada dari apa? Gerakan. Dari gerakan. Yang ucapan itu tadi takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ya, membaca tasyahud, salam. Nah, ini rukun dengan apa? Ucapan. Selainnya adalah dengan gerakan. Dengan gerakan. Ya. Rukunya, sujudnya, i'tidalnya, di antara 2 sujudnya dan seterusnya kita akan rinci nanti. Ya. Semuanya adalah apa? Gerakan. Jadi semuanya gerakan dan semuanya dianggap rukun. Kecuali dari gerakan itu pula ada yang dia bukan rukun tapi dihitung wajib. Dihitung apa?
dihitung wajib. Kata beliau, illa tasyahhud al-awwal, kecuali tasyahhud pertama. Fa innahu min wajibat as-shalah. Tasyahhud yang pertama itu ya bukan dari rukun tapi dari apa? Wajiban salat. Kat takbirat ghairi takbiratul ihram. Sama dengan takbir perpindahan selain dari takbir al-ihram. Takbir perpindahan hukumnya apa? Kita terangkan. Hukumnya wajib. Ya sudah dua yang wajib ya. Tasyahhud awal, takbir perpindahan. Wa qouli subhana rabbiyal azim fi ruku'. Demikian pula membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku' ini juga wajib. Sebab Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan bacaan tetap ada. Jadi hukumnya apa? Wajib. Wa subhana rabbiyal a'la marratan fi sujud. Demikian pula baca subhana rabbiyal a'la sekali dalam sujud. Ini juga wajib. Kalau misalnya dia sujud, dia lupa baca subhana rabbiyal azim atau lupa baca subhana rabbiyal a'la, dia sujud sahwi atau tidak? Ya, sujud sahwi karena dia apa? Karena dia lupa kewajiban. Ya. Kemudian demikian pula yang wajib wa rabbighfirli baina sajdatayn marratan marrah. Dia membaca rabbighfirli antara duduk di antara dua sujud. Ya, sekali-sekali. Ya, jadi semuanya sekali hukumnya, yang wajibnya wa ma zada fa huwa masnun. Kalau ada tambahan, maka tambahan itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ini yang wajib ya, dihitung wajib tasyahud awal. Jadi harusnya kalau dirinci, yang wajib duduk tasyahud awal yang pertama. Yang kedua bacaan tasyahud awal. Yang ketiga yang wajib takbir apa? Perpindahan. Yang keempat yang wajib membaca subhana rabbiyal azim di apa? Di ruku'. Yang kelima yang wajib membaca subhana rabbiyal a'la di mana? Di sujud. Yang keenam dia membaca rabbighfirli di mana? Ya. Di duduk antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh, wa qaul sami Allahu liman hamida lil imami wal munfarid. Membaca sami Allahu liman hamida. Tapi ini bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa rabbana walakal hamdu lil kull. Membaca rabbana walakal hamdu bagi siapa? Bagi semuanya. Imam, makmum, salat sendiri, semuanya membaca rabbana walakal hamd. Kadar wajibnya di rabbana walakal hamdnya. Adapun tambahannya itu kita katakan apa tadi? Sunnah. Jelas ya? Ya. Jelas sampai sini? Ya, sekarang wajib ada 8 diterangkan di sini. Kewajiban sholat. Ya. Rukun kita akan terangkan nanti. Selain rukun, selain wajib, berarti hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Begitu kaidahnya ya. Ya. Begitu kaidahnya. Sekarang Syekh menerangkan kaidah dari pembagian. Kata beliau, "Fahadhil wajibat tasqutu bis-sahw wa yajiburuha sujudu bis-sahw wa kadal jahal." Kewajiban-kewajiban ini itu gugur dengan gugur saat lupa. Kalau seorang lupa, kewajiban ini gugur. Ya. Ya, kalau dia lupa, ditutupi dengan apa? Ya, namanya kalau dia lupa, dia tidak kerjakan, berarti ada yang kurang dari sholatnya. Yang kurang ini ditutupi dengan apa? Dengan sujud sahwi. Demikian pula kalau dia jahil hukumnya. Anggaplah misalnya dia tidak paham bahwa duduk tasyahud itu hukumnya wajib. Dia berdiri saja. Ini jahil namanya. Tidak mengerti hukum. Kalau dia tidak mengerti, maka kapan dia ingat? Dia tidak perlu mengulangi. Kapan dia diberitahu, tidak perlu dia apa? Mengulangi. Baik. Ini kalau wajib. Tapi kalau rukun, kata beliau, wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Adapun rukun itu tidak pernah gugur. Tidak dalam keadaan lupa, tidak dalam keadaan jahil, tidak pula dalam keadaan apa? Sengaja. Namanya rukun harus didatangkan. Harus didatangkan. Kapan dia jatuhkan dengan sengaja, batal sholatnya. Demikian pula wajib, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, itu batal sholatnya. Perbedaannya hanya di masalah kalau lupa. Kalau yang wajib, kapan dia lupa, gugur dengan apa? Lupa, dan bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, dia lupa, tidak gugur. Dia harus datangkan rukun itu. Setelah dia datangkan rukun itu, dia tambah dengan apa? Sujud sahwi. Jelas sampai sini? Baik, ini perbedaannya ya. Kemudian kata beliau, wal baqi sunanun aqwal atau sunanu aqwalin wa af'alin
mukammilin lis-shalah. Ya. Kata beliau wal baqi atau bacanya begini, wal baqi sunana aqwalin wa af'alin mukammilun lis-shalah. Adapun yang tersisa yang sunnah-sunnah ucapan dan perbuatan, sunnah-sunnah dari ucapan dan gerakan, ya kita sudah sebutkan ya, banyak sekali sunnah-sunnah sholat. Ya, Syekh di sini tidak merinci sunnah-sunnah itu apa, karena memang sunnah-sunnah itu banyak sekali dalam sholat. Kalau mau dihitung belasan, bahkan puluhan. Ya, karena itu beliau tidak apa, tidak merinci di sini. Beliau hanya mengisyaratkan wajibnya dan rukunnya juga. Beliau tidak rinci semua rukun. Apa beliau tidak menghitung rukunnya begini, yang wajib aja beliau sebutkan 8. Nah, di sini beliau syarat masih terangkan masalah rukun. Jadi selain rukun dan wajib itu sunnah, dia penyempurna sholat saja. Dia penyempurna sholat. Kapan dia lupa atau dia tinggalkan, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Jadi keabsahan sholatnya tidak dipengaruhi. Ya, kata beliau wa min arkaniha at-tuma'nina fi jami'i arkaniha. Dan dari rukun sholat adalah tuma'nina pada seluruh rukunnya. Ya, ini dari rukunnya ya. Harus apa? Tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Ya, tuma'nina itu dia tenang, berdiam pada gerakan sholat. Ya, seorang berdiri, Allahu Akbar. Dia berdiri. Sudah berdiri posisi ini artinya tuma'nina apa? Berdiri. Jelas ya? Ya. Dia ruku, Allahu Akbar. Di posisi rukunya dia ruku begini, dia berhenti sejenak, itu dikatakan dia sudah tuma'nina di situ. Jelas ya? Kalau ruku baru mau turun langsung naik, nah ini belum tuma'nina namanya. Ya. Turun begini baru saja turun langsung naik, tuma'nina atau tidak? Tidak tuma'nina. Sebab tuma'nina dia berhenti di posisi gerakan walaupun sejenak. Walaupun sejenak, itu namanya tuma'nina. Jadi begitu dia ruku, berhenti sedikit, ya kalau lebih banyak kita lebih bagus ya. Jadi kita berbicara kadar wajibnya, kadar rukunnya. Dia berhenti sedikit, dia dikatakan sudah tuma'nina. Dia berdiri, maka dia harus berdiri lurus, i'tidal. Walaupun sejenak, ini sudah dikatakan tuma'nina. Ya. Demikian pula kalau dia sujud, dia harus berhenti sejenak di posisi sujud. Ketika dia berdiri, ya dia harus tuma'nina sejenak ketika dia berdiri. Ya, maka tuma'nina ini dari rukun sholat. Dari rukun sholat. Sekarang kaidah berikutnya, ya dari mana seorang itu mengukur ini rukun, ini wajib, ini apa? Sunnah. Ya rukun itu yang dijadikan patokan dasar adalah hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang keliru sholatnya itu. Ya sholat datang kepada Nabi katakan kembali kamu sholat, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Berarti ini orang sholatnya dia tinggalkan rukun sehingga Nabi mengatakan ulangi sholatmu, berarti sholatnya tidak syah. Jelas ya? Datang lagi yang kedua kalinya setelah dia sholat, Nabi kembali mengulangi. Irji fasholli fa innaka lam tushall. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Dianggap belum sholat. Sampai yang ketiga kalinya, dia berkata ya Rasulullah, saya tidak mengetahui kecuali apa yang saya kerjakan. Maka ajarilah saya cara yang benarnya. Maka Nabi mengajarinya cara yang membuat sholatnya itu syah. Jadi apa yang beliau ajarkan di hadis ini semuanya adalah apa? Rukun-rukun sholat. Sekarang kita baca hadisnya secara lengkap supaya kita uraikan rukun-rukun dalam sholat. Kata beliau, idza qumta ila sholat. Nabi bersabda, apabila kamu berdiri ke sholat. Ini rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama berdiri kalau apa? Kalau mampu. Iya. Berdiri apabila mampu. Ini rukun yang pertama. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir. Ini rukun yang kedua. Takbir apa? Takbiratul ihram. Rukun yang kedua. Tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Kita sebutkan di sini apa? Baca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah rukun yang keberapa? Yang ketiga. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaknya kamu ruku sampai kamu tuma'nina ruku. Ya, ruku rukun yang berapa? Keempat. Tuma'nina pada seluruh gerakan
pada seluruh gerakan sholat tumanina, sebab tumanina bukan di ruku saja. Nanti akan sebutkan di i'tidal dan selainnya. Jadi tumanina ini rukun yang keberapa? Rukun yang kelima. Tumanina rukun yang kelima. Baik. Ini sudah 5 rukun ya. Kemudian kata Nabi, ya, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian setelah ruku berdirilah kamu sampai kamu sempurna berdiri. Ini apa? I'tidal. Rukun yang keberapa? Keenam. Rukun yang ketujuh, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai kamu sempurna apa? Sempurna sujud. Iya. Ini sudah rukun yang keberapa? Hah? 7 ya? Yakin? Baik, rukun yang ketujuh. Sujud pertama. Kemudian kata Nabi, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah, berdiri. Ya, jadi berdirinya ini rukun. Dan sebagian ulama menghitung duduknya rukun, berdirinya rukun. Jadi bangkit dari rukun, dari sujud pertama dia rukun, duduk itu adalah rukun yang kedua. Jadi kalau digabungkan semuanya berapa? 9. Sebagian para ulama menghitung 1. Jadi menganggapnya hitungannya 1, dia dianggap yang ke 8. Baik, kita hitung yang lengkap saja. Kita anggap 9 ya. Kita anggap 9. Berarti sudah 9 sekarang rukunnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu sempurna apa? Sujud. Ini sudah 9. Ya, sujud kedua rukun yang keberapa? Ke-9. Ya. Hah? 10. Ya baik, 10 kalau gitu. Ya, sudah 10 ya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian kerjakanlah seperti itu pada seluruh salat. Selesai yang ini? Ya, sekarang rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11 tasyahud. Hah? Duduk tasyahud akhir, duduknya dulu yang ke-11. Yang ke-12 bacaan tasyahud apa? Hah? Bacaan tasyahud akhir. Ini rukun yang keberapa? Ke-12. Rukun yang ke-13 bacaan apa? Salawat. Rukun yang ke 14, ini bagi siapa yang memandang selawat ya sebagai rukun. Ya. Bagi siapa yang memandang selawat sebagai rukun. Ada sebagian ulama tidak memandangnya. Ya. Baik. Kemudian di antara rukun juga adalah apa? Salam. Ini sudah berapa? 14. Ya, masih ada satu lagi. Yaitu harus tertib. Ya, bertartib. Ya, tidak mungkin ya salam dulu kemudian takbiratul ihram. Ya. Dia sujud dulu kemudian apa? Ruku. Kan tidak mungkin. Jadi harus berurut. Ya. Ini juga ada rukun salat berurut. Ya. Jelas ya? Kebanyakan ulama yang membahas tentang rukun, mereka hanya globalkan bahwa rukun salat ada 14. Ya. Maka itu tadi. Ya, saya hitung lengkap ya, sesuai dengan siapa yang menghitungnya. Ya. Tapi kalau ingin diringkas, gabung saja tadi di duduk antara apa? Duduk di antara dua sujud dan hilangkan salawatnya, semuanya akan berjumlah berapa? Berjumlah 14. Iya. Semuanya akan berjumlah 14. Selesai. Baik ya. Nah, ini global pembahasan tentang rukun-rukun apa? Rukun-rukun sholat. Ya, kemudian beliau bawakan hadits yang kedua yang merupakan patokan dalam bab sholat, yaitu hadits Malik bin Al-Huwairits. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, muttafaqun alaihi. Jadi asalnya kalau salat itu Nabi terus continue melakukannya, asalnya kita diperintah salat seperti itu. Ya, selesai sudah ini ya, pembahasan sifat salat dan pembahasan apa? Hah? Pembahasan ya. Kaidah rukun wajib dan apa? Sunnahnya. Dan beliau telah terangkan dua hadits yang merupakan sumber pembahasan sifat salat. Ya, berarti dengan ini selesai pembahasan sifat salat. Tapi Syekh melengkapi pembahasan. Beliau menjelaskan zikir yang dibaca setelah salat dan salat-salat rawatib. Saya baca ya secara cepat. Kata beliau, "Fa idza faraga min salati istaghfara thalathan." Kalau beliau selesai dari salatnya, beliau istighfar 3 kali. Jadi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu membaca
Wa qala, dan beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Jelas ya? Dan di hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, beliau berkata, "Ma kunna na'rif inqidha salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir." Kami tidak mengenal Nabi selesai dari salat kecuali dengan mendengar takbir. Jadi Ibnu Abbas masih kecil, di luar main-main. Ya. Mereka tahu bahwa orang-orang sudah selesai salat di masjid dengan mendengar apa? Ramai masjid dengan suara apa? Takbir. Ini menunjukkan ada takbir. Letak takbir ini bisa di awal setelah sholat dan bisa setelah apa? Istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia bertakbir. Jelas ya? Sebab dari konteks riwayat kelihatannya memang istighfar didahulukan 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru setelah itu dia apa? Dia bertakbir. Kemudian disyariatkan setelah itu dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ya. Ini boleh dia baca ya. Ya, dan boleh dia baca doa yang lain. Ya, Syekh tidak sebutkan di sini sebab beliau meringkas ya. Ada doa yang lain, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ini afwan ya, saya enggak jelaskan mana zikirnya. Ya. Padahal maknanya sangat indah sekali. Ya. Karena itu zikir selepas salat itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Demikian pula zikir pagi dan apa? Pagi dan petang. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selepas subuh zikirnya enggak pernah dia tinggalkan. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu menjaganya? Kata beliau, itu adalah makanan saya. Kalau saya tidak makan, dengan makan ini saya akan lemah seharian. Lemah seharian. Demikian pula zikir ketika akan tidur. Zikir ketika bangun tidur, ini semuanya memberi manfaat yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh sebutkan dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salatan wa salatin. Dia membaca 33 kali. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. 33 kali digabungkan saja sekaligus. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 1, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 2, terus sampai berapa? 33 kali. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa afdalnya dipecah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah seterusnya 33 kali. Terus Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Berapa? 33 kali. Jelas ya? Ini dua kemungkinan, dua-duanya boleh. Ya, sebab ada kemungkinan pada riwayat. Kalau ingin yang paling dekatnya, mungkin paling dekatnya kalau dipisah. Yang paling dekatnya. Wa yaqulu, dan dia menggenapkan dengan 100, ya sebagai 100 tamamal mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan yang ke-100-nya. Muncul pertanyaan, sebagian ada yang menambah yuhyi wa yumit. Ya. Ini ambil kaidah ya, tambah yuhyi wa yumit itu ada kelemahan dari sisi ilmu periwayat. Dan itu di banyak tempat. Tambah yuhyi wa yumit ada kelemahan pada doa-doa yang seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau ini selesai ya doa. Dan di sini Syekh sudah menjelaskan membaca ayat kursi, membaca 3 qul, ya. Ini semua dari zikir-zikir yang sangat dianjurkan. Zikir yang sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau selesai tentang zikirnya, lalu beliau menjelaskan salat rawatibnya. Kata beliau warawatib al-muakkada at-tabi'ah lil maktubat ashrun. Adapun rawatib yang muakkada, salat rawatib yang sangat diperintah, muakkad itu artinya sangat diperintah. Kalau dikatakan sunnah muakkada dan sunnah gairu muakkada. Kalau muakkada maksudnya sunnah, sangat disunnahkan. Ya. Kalau gairu muakkada dia sunnah,
bukan hal yang sangat ditekankan. Seperti misalnya sholat duha, dia sunnah tapi tidak apa? Tidak muakkadah. Iya. Ini rawatib yang muakkadah yang ikut di belakang sholat wajib. Jadi istilah rawatib itu adalah sholat yang ikut di belakang apa? Mengiringi sholat wajib sebelumnya atau setelahnya. Ya. Ada 10 ya, rakaat. Dia hiyal madkur fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 10 ini disebut dalam hadits Ibnu Umar. Kata beliau, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhr, raka'ataini ba'daha. Ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat apa? Setelah zuhur. Jadi ada rawatib qabliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur berapa? 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Ini kalimat di rumahnya pembahasannya sebab salat sunnah itu siapa pendapat para ulama, afdalnya di rumah atau di masjid dilakukan. Jelas ya? Kalau kaidah umumnya seluruh salat sunnah afdalnya di mana? Di rumah. Itu kaidah umumnya. Tapi kadang ya, sebagian orang afdalnya dikerjakan di masjid. Ya. Dia pulang ke rumahnya, bukannya sholat rawatib, tapi langsung disibukkan. Akhirnya tidak melaksanakan sholat rawatib. Maka afdalnya dikerjakan di mana untuk orang seperti ini? Kerjakan ya, di masjid. Jelas ya? Maka sisi afdalnya kadang pada seseorang itu terkait kondisi dan keadaannya. Jadi ada 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. Dan ada 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Sini ada tambahan rumahnya ya, di apa namanya di konteks hadis yang disebut oleh Syekh. Dan ini saya lupa untuk memeriksa apa di konteks riwayat Bukhari Muslimnya memang ada atau tidak. Ya. Tapi di catatan kaki di buku yang saya pegang di sini disebutkan konteks riwayat versi apa namanya versi yang memberi catatan kaki dan tidak ada tambahan di rumahnya. Ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya berapa? Semuanya 10 rakaat. Ya. Muttafaqun alaih. Jelas ya? Ya. Ini yang dihafal oleh Ibnu Umar. Ya. Di dalam riwayat ini ada riwayat yang lain. Ya. Duhur dalam sebagian riwayat 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang lainnya lagi 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Jelas ya? Untuk asar ada riwayat juga dari Ibnu Umar, 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seorang hamba, dia salat 4 rakaat sebelum asar. Jelas ya? Ya. Jadi ada 4 rakaat. Dan ini riwayatnya sahih. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kita pilih yang mana? Jawabannya pilih apa yang seorang itu sanggup dan dia bisa continue menjaganya. Dia bisa continue apa? Menjaganya. Jangan hari ini dilaksanakan, besoknya bolos. Ya. Besoknya alfa. Hari ini 4, besoknya kurang 2. Ya. Itu bukan cara dari Nabi SAW. Yang beliau tuntunkan, ahabbul a'mal ma dawama alaihi al-'abd wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang seorang hamba itu continue melakukannya, walaupun amalannya sedikit. Kemudian dia continue. Sama dengan sholat malam ya. Oh, Masya Allah dia baca. Ya. Bagaimana keutamaan sholat malam? Oh, semangat mau sholat malam. Insya Allah saya 13 rakaat. Hari ini 13 rakaat. Besok Masya Allah masih 13 rakaat. Lusa 13 rakaat. Tapi ya ini sudah mulai ya, merasa berat. Besoknya dengan susah payah 13 rakaat. Ya. Berikutnya baiknya kita turunkan sedikit. Berikutnya, akhirnya sisa 1 rakaat. Ya. Jelas ya? Sisa 1 rakaat. Maka
Ini tidak baik untuk kondisi seorang yang beramal. Dia pilih amalan yang dia continue. Dia mampu 3 rakaat saja. Ya. Itu yang dia pelihara, dia jaga, jangan sampai dia tinggalkan. Begitu dia mampu lebih daripada itu, dia kerjakan lebih daripada itu. Jelas ya? Baik, ini secara umum pembahasan tentang rawatib, walaupun sebenarnya ada rincian-rincian pembahasan. Saya tidak bisa uraikan di sini sebab waktu sudah membatasi kita. Sudah jam 9 malam ya. Masya Allah, ini pertanyaan. Ini bisa-bisa dijawab sampai subuh ya. Bolehkah dalam melaksanakan ibadah, salat dan lain-lain hanya untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah? Ya, kalau dia laksanakan ibadah bukan untuk dapat pahala, untuk apa dia beribadah? Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji-janji dan menerangkan keutamaan dalam ibadah? Jelas ya? Nah, ini penanya yang bertanya ini kayaknya biasa mendengarkan ya, apa yang sering kita dengar di Indonesia, beribadah kepada ucapan Rabi'ah katanya, Ladawiyah, ya Allah saya beribadah kepadamu ya bukan karena mengharap pahala darimu dan bukan karena takut dari siksaanmu. Dan ini ucapan ya, ucapan yang sangat batil sekali. Itu ucapan siapa? Kalau dalam Al-Quran sifatnya para nabi dan para rasul, ulaika yad'una, ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para nabi itu mereka bersegera di dalam kebaikan, beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harapan. Di para nabi dan para rasul, itu sifat mereka. Ini tiba-tiba datang, saya beribadah kepadamu bukan karena takut siksaan, bukan karena apa? Mengharap pahala. Maka ini metode jangan di ini. Sebagian orang menjabarkannya kadang, oh, betul itu, kita harus ikhlas. Maksudnya jangan mengharap pamrih apapun. Ini keliru ya. Sebab penjabaran yang seperti ini tidak dikenal dalam syariat kita. Ingat ya, jangan seorang mudah tertipu dengan retorika, bicaranya indah. Jadi lihat dalilnya apa. Itu yang menjadi ukuran. Itu yang menjadi ukuran. Baik. Apakah sebelum bacaan Al-Fatihah pada rakaat setelah sholat harus diawali dengan ta'awudz dan bismillah? Sekarang bismillah dan ta'awudz dia masuk di rukun? Tidak. Masuk di wajib? Tidak. Berarti dia masuknya di mana? Masuknya di sunnah. Nah itu jangan bertanya haruskah? Sebab dia hukumnya apa? Sunnah. Bolehkah memakai selain bahasa Arab dalam doa? Ya. Kalau dia ingin amannya dia pakai bahasa Arab. Kalau dia ingin amannya dan lebih bagusnya, dan diambil dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling afdalnya seorang di dalam berdoa. Ya. Tapi kalau dia ingin memakai bahasa Indonesia, tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan dalam hal ini. Itu difatwakan oleh Syekh Shalal Fauzan, fatwakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabi. Nah, dulu saya pernah menekankan bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab, saya tekankan tidak boleh. Itu hal yang dulu. Yang terakhir ini yang saya saya tanyakan kepada dua dari guru kita, dan keduanya berpendapat bahwa itu diperbolehkan.
Saya lihat tulisannya saya nggak bisa baca ya. Yang kecil-kecil tulisannya lewatin aja. Bacaan surah di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Yang umumnya seperti itu. Yang pertama lebih panjang dari apa? Yang kedua. Apakah bacaan Al-Fatihah dibaca terpisah atau bersambung antara ayat 1, 2, dan 3? Kalau ingin afdalnya dia berhenti tiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Afdal. Kalau ingin sambung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, boleh saja. Ya, bacaannya apa? Bacaannya syah. Apakah harus berhenti setiap ayat? Jawabannya tidak harus ya. Sebab ini dari sisi afdalnya. Kalau selain Al-Fatihah, itu kadang di sebagian ayat afdalnya disambung. Ya, sebab berkaitan dengan konteks kadang. Ya. Berkaitan dengan konteks. Seperti misalnya ayat di surah Saffat, ala innahum hanya ala innahum min ifkihim la yaqulun. Itu ayatnya ya. Arti ayatnya, ketahuilah dari kedustaan kaum musyrikin itu, mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah beranak dan mereka sungguh berdusta. Jadi kalau dia langsung baca saja Allah beranak dan sungguh berdusta, ini kurang tepat. Maka dia kembali sedikit. Innahum la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Sungguhnya mereka berkata Allah beranak, dan itu apa? Kedustaan. Karena itu sering saya sebutkan ya, bahwa seorang membaca Al-Quran itu harus paham maknanya. Dia berusaha membaca terjemahan sehingga dia berhenti tepat berhentinya. Ya. Dan juga yang membantu seorang supaya berhenti tepat, dia banyak mendengarkan ahli-ahli qiraah yang memang diakui ya, ketepatan bacaannya dari sisi ilmu tajwid. Ya, sekarang yang diukur orang bukan itu yang dilihat, tapi yang diukur yang paling indah suaranya, yang paling bagus lagu-lagunya. Jelas ya? Ini keliru ya. Kalau ingin mendengarkan bacaan yang bagus, tepat berhentinya, saya beri 3 nama di sini sekarang. Pertama, ya, seorang qari Mesir namanya Al-Husari. Al-Husari. Kemudian yang kedua, Al-Hudaybi, Imam Masjid Nabawi. Yang ketiga, Al-Ghami. Ini bagus sekali, tepat bacaan-bacaannya. Walaupun ada yang lainnya ya, saya hanya mendekatkan di sini apa? 3 yang bagus untuk kita sering mendengarkannya. Dan perhatikan mereka berhentinya di mana, mulai bacanya bagaimana, ketika berhenti dia balik kemana. Itu semuanya mereka berhenti semuanya dengan ilmu, dengan aturan-aturan. Sebab ilmu tentang wakaf-wakaf, berhentinya mulainya di mana, itu buku-buku tebal tulis ya untuk menjelaskan. So, itu fikih di dalam membaca. Baik. Jika imam saat sholat subuh 2 rakaat duduk tawarruk pada waktu membaca tasyahud, bagaimana dengan makmum? Ya, kalau imamnya duduk tawarruk, makmumnya tetap duduk iftirash. Jelas ya? Ini sama ya seperti sering ditanyakan. Saya masbuk. Saya dapati imam sholat isya. Saya dapat rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Saya duduk apa? Tawarruk atau iftirash? Hah? Ya saya iftirash ya, tidak harus saya tawarruk. Sebab yang saya ikuti imam dalam duduknya, bukan dalam kaifiat apa? Duduknya beda ya antara duduk dan apa? Kaifiatnya. Sebab yang zahir itu duduk, imam duduk. Kalau makmumnya di belakang dia tidak tahu imamnya duduk bagaimana di depan. Kan begitu? Ya. Karena itu yang dia tahu yang zahir adalah apa? Duduknya. Adapun bentuknya itu tidak harus. Ya sama di dalam bentuknya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Setelah salam atau sebelum salam? Ya ada yang setelah salam dan ada yang sebelum salam. Ada yang setelah salam dan ada yang sebelum apa? Sebelum salam. Ini ada pembahasannya di sujud sahwi.
Ya, tapi saya ringkas sebagai kaidah. Seorang itu lakukan sujud sahwi karena dia mengurangi, atau karena dia menambah, atau karena dia ragu. Ini 3 sebab. Kalau dia mengurangi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Jelas ya? Kalau dia ragu ada 2 jenis. Ragu ada 2 jenis. Ada ragu, dia tidak bisa menentukan, maka ini sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Ada ragu, dia bisa menentukan. Saya ragu misalnya antara 3 dan 4. Tapi perasaan saya, kayaknya saya lebih yakin baru 3 sekarang. Ya. Saya lebih yakin baru apa? Baru 3. Sudah saya ambil 3. Kemudian saya tambah 4. Kalau saya seperti ini keadaannya, maka saya sujudnya setelah salam. Ya, keadaan kedua saya ragu antara 3 dan apa? 4. Saya ragu antara 3 dan 4. Saya tidak bisa tentukan yang mana yang benar. Kalau saya tidak bisa tentukan yang benar, yang mana yang benar, maka saya harus ambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan dari 2 antara 3 dan 4, yang mana yang meyakinkan? Yang meyakinkan 3. 3 sudah pasti, 4-nya meragukan, kan begitu? Kalau begitu dihitung 3. Kalau seperti ini keadaannya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Itu saja kaidah umumnya. Ini diterapkan di banyak tempat. Jelas ya? Sekarang ada orang yang lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Ini sujudnya kapan? Sebelum atau setelah salam? Sebelum. Kenapa? Sebab dia mengurangi. Seorang imam di rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir, padahal salatnya salat isya. Dia sudah tasyahud, ditegur oleh imam, ditegur oleh makmum. Dia berdiri. Ini sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Di mana? Setelah atau sebelum? Setelah. Kenapa? Dia menambah duduk. Dia menambah apa? Duduk tasyahud. Jelas ya? Ya, jadi ini secara umum kaidahnya. Ya. Dua kali sujud bacaannya sama. Iya, sujud sahwi itu bacaan seperti sujud yang dibaca, tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada ya. Sujud sahwi tidak ada tasyahudnya lagi. Kalau sujud langsung salam. Tidak ada tasyahud. Bolehkah kita menyapa orang dengan mengangkat tangan sambil mengucapkan salam? Boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Jika akan membaca surah Al-Fatihah, apakah harus membaca tawud dan basmalah? Sudah kita bahas tadi. Harus atau tidak? Tidak harus. Sebab tawud dan basmalah bukan apa? Bukan kewajiban. Yang kedua sudah dijawab tadi. Yang ketiga apa penyebab begitu banyak ikhwah salafi yang hasad dengan saudara sendiri sesama salafi? Oh, ini nggak bagus ya hukumnya ya. Begitu banyak. Ini sensus dari mana dia ada? Kalimat begitu banyak. Kemudian yang hasad kepada saudaranya sendiri sesama salafi. Kalau memang saudara sendiri sesama salafi, nggak ada salafi yang begitu. Mereka saling bersaudara, nggak ada yang saling hasad. Jelas ya, kalau ada yang saling hasad itu urusan pribadi. Seorang dinasihati supaya dia jangan hasad. Ada yang keliru ditegur, diluruskan. Itu nasihat ya sebagai sama seorang muslim. Walaupun kalimat-kalimat seperti ini kalimat tidak bermanfaat ya, menimbulkan hal yang tidak baik di dalam hati. Kalau seorang melihat kekeliruan pada saudaranya, dia nasihati. Ya, dia nasihati. Larangan menyilangkan jari jemari ketika sholat, apakah haram atau makruh? Yang menyilangkan itu larangannya di mana sebelum sholat ada larangan. Jelas ya? Sebelum sholat. Tapi hadisnya ada pembahasan memang.
Andai kata haditsnya kuat, larangan bersifat makruh. Ya. Bersifat apa? Makruh. Adapun di dalam sholat, ya tidak ada ya menjilat-jilatkan jari dalam sholat. Ya. Ada tatbik dulu, meletakkan tangan di mana? Di antara dua paha, sudah terhapus hukumnya. Sudah terhapus hukumnya. Bolehkah melakukan bacaan Al-Quran ketiga seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Imam? Ya tidak benar itu ya. Bagaimana caranya untuk mengukur? Ya dengan seorang syekh tidak boleh seperti itu. Ya, tidak Syekh Muhammad Al-Imam, tidak pula Syekhul Islam, tidak pula yang lainnya. Seorang itu mengukur dengan dalil. Apa dalilnya? Kemudian bacaan, setahu saya bacaan syekh tidak dilakukan, itu bacaan biasa. Seorang membaca bagus, dia perindah suaranya ketika membaca. Jelas ya? Dia perindah suaranya. Dan itu disyariatkan oleh Nabi. Nabi berkata, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari kami orang yang tidak memperindah suaranya membaca Al-Quran. Jadi dia perindah suaranya ketika membaca. Dan itu bukan melakukan. Yang melakukan itu yang pakai not-not lagu itu. Lagu Bayati, Sika, ya, apalagi Ar-Rash al-Nawa dan selainnya. Yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya melakukan. Tapi kalau dia memperindah bacaan, itu adalah hal yang baik. Jelas ya? Jadi saya harapkan kawan-kawan di masalah membaca Al-Quran itu lebih diperbaiki. Ya. Sebab kita membaca Al-Quran itu harusnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak belajar atau orang-orang umum. Karena sebenarnya orang-orang awam, orang yang bacanya lebih bagus baca Al-Quran. Dari sisi tajwidnya, ya, dari sisi ketepatan harokatnya. Padahal kalau kawan-kawan ingin belajar tajwid yang benar, nggak lama sebenarnya waktu itu. Saya mengundang yang ustadz-ustadz yang punya keahlian di masalah membaca, kalau dia memberikan pelajaran ilmu tajwid selesai. Ya. Dan memang untuk merapikan seluruh bacaan dari awal sampai akhir, itu memang harus talaki dari guru. Baca 30 juz. Dia store hafalan dia store bacaan kepada guru dan guru memberi setiap bacaannya. Itu kalau ingin detailnya memang seperti itu. Namun ini perlu waktu dan tidak semua orang memang harus seperti itu. Tapi paling tidak bacaan yang biasa dia baca dalam sholat, juz amma. Mudah baginya, ada waktu senggang. Dia datang ke mahat mana, pondok mana. Ada seorang guru yang bagus bacaan Qur'annya. Ya. Dia store hafalan supaya diluruskan bacaannya kepada yang itu. Itu tidak berat ya, tidak berat. Itu waktu yang insya Allah Ta'ala tidak lama dan kebaikannya banyak untuk kita. Bagaimana jika seorang imam lupa tasyahud awal, tapi sebelum salam imam tersebut tidak melakukan sujud sahwi? Apakah salat jemaah tetap syah? Ya, salat tetap syah. Nah, imamnya lupa dan harusnya makmum ketika imam lupa, begitu dia sudah salam, makmum mengingatkan. Ya, belum sujud sahwi tadi lupa. Setelah itu imamnya melakukan sujud sahwi, tidak ada masalah. Walaupun sudah diselingi dengan apa? Pembicaraan. Ya, sebab Nabi pernah salam sholat 4 rakaat, beliau salam 2 rakaat. Setelah itu beliau berdiri duduk di luar. Ya. Maka kata seorang sahabat namanya Dzul Yadain, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah sholat itu sudah dirubah sehingga menjadi pendek atau engkau lupa?" Kata Nabi, "Tidak dipendekkan, tidak pula saya lupa." Maksudnya sudah benar sholatnya. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, "Apakah benar?" Kata Dzul Yadain bahwa sholat saya cuma 2 rakaat. Sahabat yang lain menjawab, "Benar ya Rasul." Maka seketika itu beliau berdiri menambah 2 rakaat. Sekarang kalau kejadiannya seperti ini, di mana salamnya? Beliau tambah 2 rakaat. Sebelum atau setelah salam? Setelah salam. Sebab di sini menambah apa? Ya, menambah duduk. Menambah duduk tasyahud. Menambah salam, menambah duduk tasyahud, membaca bacaan tasyahud, kemudian menambah apa? Salam. Iya.
Jelas ya? Maka di sini setelah salam. Dan memang di konteks riwayatnya setelah salam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi. Bagaimana dengan sholat subuh? Apakah pakai kunut atau tidak? Ya. Sekarang kunut yang dibaca itu kunut untuk apa? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Sekarang dibaca di mana itu? Nah, itu di sholat witir ya. Orang biasa baca di sholat tarawih. Ya. Di Ramadan didengarkan. Dan itu disyariatkan dibaca sholat witir di malam hari. Bukan di sholat subuh dibacanya. Itu sisi yang pertama, maka aneh itu terus yang dibaca dan diharuskan. Ya. Adapun sebagian ulama, dan ini memang di mazhab Syafi'iyah, mereka memandang ada kunut di subuh hari. Mereka berdalilkan dengan hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata bis subh hatta faraqat dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut di subuh sampai beliau meninggal dunia, berpisah dari dunia. Ya, ini dalil mereka. Nah, untuk dalil ini, pendalilan dengan hadits ini kurang tepat dari banyak sisi. Sisi yang pertama, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, nama lengkapnya Isa bin Abi Ja'far atau Isa bin Mahan, Isa bin Mahan. Dan rawi ini disepakati oleh seluruh ahli hadits dia lemah riwayatnya. Sampai Imam Nawawi sendiri dari ulama Syafi'iyah juga menegaskan di Kitabul Majmu' bahwa rawi ini disepakati oleh ulama lemah riwayat. Jadi ulama Syafi'iyah sendiri melemahkan. Satu. Yang kedua, apa artinya Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia? Kunut itu apa artinya? Kunut membaca kunut yang biasa kita lihat. Harus diketahui kunut dalam bahasa Arab, dalam istilah syar'i punya belasan makna. Ada belasan maknanya. Kunut bisa bermakna lama berdiri, bisa bermakna lama membaca. Kunut bisa bermakna dia panutan, orang yang taat, orang yang khusyuk. Banyak makna kunut. Sekarang kenapa diarahkan ke mana itu? Apa dalilnya dia mengarahkan ke mana melakukan kunut seperti itu? Sebab di subuh hari dari syariat Nabi diperpanjang apa? Diperpanjang bacaan, panjang berdiri. Ya, maka mungkin saja itu makna kunut. Jelas ya? Dan lebih tegasnya lagi seorang sahabat, ya, namanya Tariq Al-Ashyab, beliau ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, kunut subuh yang dilakukan oleh orang itu, oleh manusia. Kata beliau, wahai anakku, itu adalah perkara baru. Saya sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Utsman, tidak seorang pun dari mereka melakukan apa? Kunut subuh. Jadi sekarang, ya, yang hendaknya dilakukan adalah seorang tidak melakukan kunut. Ya. Tapi sekali lagi saya sudah terangkan ya, kita hidup di mana ini? Di Indonesia sekali lagi. Ya. Dan banyak kebiasaan kadang sudah mengakar di masyarakat. Sebagian masjid, ya, harus wajib kunut. Sampai ada yang kalau tidak kunut sujud sahwi. Ya, subhanallah. Sujud sahwi. Nah ini kita saksikan ya. Kalau misalnya imamnya kunut, apakah kita ikut kunut? Ya. Syekh Shalal Fauzan, Syekh Rabi memberikan fatwa, ya tidak ada masalah, dia ikut saja kunut. Sebab itu sudah apa? Sudah terjadi dan dia doa dalam sholat, tidak apa-apa dia ikut. Tapi kalau dia sebagai imam, ya, maka harusnya dia tidak kunut. Ya, kecuali kalau dia mengkhawatirkannya ribut itu tadi, nah itu lain lagi masalahnya. Kalau dia menghadirkan seperti itu, maka harusnya dia menjaga dirinya dari awal jangan menjadi imam, ya, supaya tidak membuat apa? Membuat ribut. Ya, biarkan saja ya imamnya yang biasa menjadi imam, itu ya mengimani. Ya, kalau dia ingin lebih baiknya lagi, dia terangkan ya, tentang masalah kunut itu dengan penjelasan yang lebih baik. Ya. Semua ibadah itu saya pernah dengar kaidah bahwa semua ibadah itu adalah haram kecuali yang disyariatkan. Semua ibadah, kaidahnya begini, semua ibadah
asalnya tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada tuntunan dari siapa? Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Penanya bertanya apa dalilnya? Ya dalilnya antum semua hafal. Ayat di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah mengikhlaskan agama untuknya. Perhatikan bahasanya. Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah. Kalau ada perintah baru dilaksanakan. Jelas ya? Ini salah satu dalil ya dari sekian banyak dalil. Bagaimana kaidah dalam mengamalkan hadits dhaif dalam fadail amal? Ya, hadits dhaif tidak diamalkan dalam keutamaan amalan maupun selainnya, tidak diamalkan. Ini pendapat yang dipakai oleh ahli hadis. Jelas ya? Mereka tidak beramal dengan hadis yang lemah. Apakah ada perbedaan tata cara sholat seorang lelaki dengan sholatnya seorang perempuan? Ini pertanyaan yang bagus. Ya, dan terus terang saya lupa menjelaskan. Jawabannya tidak ada perbedaan antara tata cara sholat laki-laki dan apa? Perempuan. Semua kaifiat sholat yang kita terangkan itu berlaku juga untuk siapa? Untuk perempuan. Karena Nabi bersabda, "Ar-rijalu an-nisa'u syaqa'iqur rijal." Perempuan itu adalah saudara kandung kaum lelaki. Maksudnya dia sama dulu tadi. Dianggap sebagai saudara apa? Saudara kandung. Bagaimana hukumnya meniru irama bacaan murattal seorang yang ada di kaset-kaset ketika menjadi imam? Ya ini termasuk fenomena ya. Saking banyaknya murattal, saya senang diikuti lirik bacaannya. Ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaannya dan dia membacanya spontan, tidak takalluf, tidak membuat-buat, tidak membebani diri, tidak ada masalah. Jadi itu membantunya khusyuk. Tapi kalau dia untuk meniru, dia harus setel suaranya, dia harus merah mukanya, dia harus tambah volumenya. Ya, maka ini adalah hal yang tidak baik dan mengganggu kehusyukan di dalam sholat. Apakah dibolehkan sholat menggunakan celana panjang tanpa sarung? Ya tergantung ya celana panjangnya bagaimana. Kalau dia celana panjangnya lebar, ya tebal, lebar tidak membentuk aurat, tebal tidak transparan, ya, maka tidak ada masalah, sholatnya bagus. Jelas ya? Tapi kalau dia memakai sarung di luarnya itu lebih sempurna. Pakaian itu disyaratkan banyak syarat seorang dalam berpakaian. Pertama, pakaiannya harus menutupi aurat. Yang kedua, pakaiannya harus tebal, tidak transparan. Yang ketiga, pakaiannya longgar, tidak ketat membentuk aurat. Yang keempat, pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang kelima, pakaiannya kalau untuk laki-laki tidak menyerupai perempuan dan perempuan tidak menyerupai apa? Laki-laki. Yang keenam, pakaiannya bukan dari hal yang diharamkan, bukan dari sutra, bukan pula dari kain yang dicuri dan selainnya. Syarat yang ketujuh, pakaian itu bukan pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Dia sengaja pakai untuk tampil beda dari yang lain. Jelas ya, pakaian syuhrah namanya.
Mungkin satu-satunya satu kampung cuma dia yang pakaian kayak seperti itu. Ya, sengaja. Jelas ya? Itu pakaian syuhrah. Ada sebagian kawan-kawan yang menganggap pakai jubah itu pakaian syuhrah. Ini keliru ya pemahaman ini. Ya. Orang pakai jubah itu di mana-mana. Ya, seluruh dunia orang menonton dia pakai jubah. Ya, dan dia dianggap sebagai pakaian kaum muslimin. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa itu adalah pakaian pakaian syuhrah. Ya kalau dia berbicara afdalnya yang memakai yang lain itu bagus, afdal. Tapi menghukumi pakaian syuhrah ini kurang tepat ya. Kalau misalnya berkata afdalnya dia pakai sarung dengan baju koko di tempat yang tidak ada yang memakai jubah, itu bagus mungkin pada tempatnya. Tapi kalau dia menyalahkan pakaian seperti itu, ya ini hal yang keliru ya. Apakah tidak menyelisih hadis jika kita melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat qabliyah subuh, karena ada hadis yang berbunyi sholat fajar tidak lebih dari 4 rakaat. Ini salah ya pemahamannya. Ya. Sholat subuh itu tidak lebih dari 4 rakaat itu kalau dia sholat sunnah setelah sholat subuh. Adapun kalau dia sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lain lagi membahasnya. Jelas ya? Saya masuk masjid. Saya ingin tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah tahiyatul masjid, saya keluar berwudu, saya ingin sholat sunnah 2 rakaat wudu. Saya tadi lupa meniatkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Saya sholat 2 rakaat sebelum subuh. 6 rakaat boleh saja. Jelas ya? Tapi kalau dia niatkan 2 rakaat untuk 3 niat, sebenarnya itu juga boleh. 2 rakaat dia niatkan untuk tahiyatul masjid, untuk apa? 2 rakaat sebelum subuh untuk sholat sunnah wudu, ya boleh. Dalam hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Ya dalilnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung dengan apa? Tergantung dengan niat. Ini pembahasan fikih sebenarnya tentang masalah menggabungkan niat. Ya, diperbolehkan atau tidak? Ya ini ada pembahasannya. Dibahas oleh Ibnu Rajab di kaidah yang ke-9 dan qawaid al-fiqh. Masalah sholat gerhana itu pembahasan lain ya. Ya saya kira soal kalau ada gerhana dalam waktu dekat saya terangkan sholat gerhana. Dan kalau bertanya ini pembahasan lain. Sekarang waktunya sudah lewat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, apakah hanya ada satu cara saja meletakkan? Saya sudah terangkan ya cara meletakkannya, dan itu saya katakan sunnahnya. Kalau dia meletakkan begini di atas tangannya atau begini, kita katakan syah atau tidak? Syah saja. Tapi kalau ingin sunnahnya begini. Dan boleh diletakkan dan boleh digenggam. Ya tadi ada ikhwah yang bertanya, yang saya sempat periksa riwayatnya dari asal buku Sifat Salat Nabi, dan di riwayat itu yang disebutkan meletakkan tangan kanan di atas kiri. Kalimat kanan di atas kiri itu luas ya, kanan di atas kiri. Ya, jadi boleh di sini, boleh di sini, ya, kanan di atas kiri dalam masalah menggenggamnya. Bolehkah menggosok-gosok tangan atau kaki dan sholat karena gatal, digigit nyamuk, atau menggerakkan kaki karena capek? Boleh saja ya, kalau sekadar keperluan saja, dengan gerakan yang sedikit. Jelas ya? Nah Nabi SAW kadang melakukan gerakan kalau diperlukan. Dia sholat di atas mimbar. Tentunya orang yang sholat di atas mimbar tidak sujud di atas mimbar ya. Jika sujud Nabi turun. Ya, turun. Kemudian
sujud di bawah, naik lagi ke atas mimbar. Ini kan gerakan, tapi diperlukan untuk memberi apa? Contoh. Nabi pernah sholat menggendong cucunya, menggendong cucunya. Tiap kali beliau mau sujud, beliau letakkan cucunya, kemudian beliau apa? Sujud. Ini gerakan. Kalau sedikit gerakannya tidak ada masalah. Tapi kalau dia sholat sedikit-sedikit mukul, garuk, ini, itu bukan orang sholat namanya. Jelas ya? Bukan orang yang sholat. Adapun pembatasan gerakan hanya 3 kali saja, itu pembatasan ada dalilnya ya. Yang menjadi ukuran adalah gerakannya sedikit dan tidak mengeluarkannya dari makna sholat. Bagaimana dengan bacaan amin setelah Al-Fatihah? Ya, bagi orang yang membaca Al-Fatihah dan dia imam, dia membaca amin dan diikuti oleh makmumnya, dia membaca amin. Dan makmum boleh bersamaan dengan imam di sini. Semua gerakan tidak boleh bersama dengan imam atau mendahului kecuali dia apa? Dia amin. Ya. Kalau ingin lebih afdalnya, dia boleh ikuti imam dan juga bersamaan. Begitu imamnya sudah berkata A, maka dia ikut amin. Jelas ya, yang paling afdal. Dan saya tidak terangkan masalah amin di sini karena Syekh nggak menyinggung. Dan itu sebenarnya di pembahasan sholat berjamaah. Di pembahasan sholat apa? Berjamaah. Sholat berjamaah itu pembahasan tersendiri sebab ada kegiatan sholat berjamaah, meluruskan shaf, ketentuan sutra dan selainnya ya dari pembahasan di sholat berjamaah. Apakah mengetahui wakil atau realita umat seperti itu tadi, seperti pembacaan bismillah dengan jahar, bisa dijadikan dasar kias untuk membolehkan berpartai-partai? Ini keliru ya di dalam membolehkan. Berpecah itu hal yang tercela dalam Islam. Dan kita tadi terangkan, ya seseorang kadang dia beramal dengan pendapat yang tidak rajih untuk menghindari apa? Untuk menghindari perpecahan. Ini membuat perpecahan. Adanya kelompok-kelompok, partai-partai itu memecah belah umat. Ya, dan itu bukan sifat yang diajarkan di dalam Islam. Allah firman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Inilah yang kita saksikan. Yang ini merasa dirinya yang paling oke, semuanya bersih, yang lainnya ya banyak kesalahannya. Nah, ini di luar materi ya. Bolehkah mengumpulkan lebih dari satu istri dalam satu rumah? Kalau bertanya masalah boleh, boleh saja. Ya, boleh saja. Yang penting keduanya ridha. Ya, keduanya ridha dan ada perdamaian. Ya, maka insya Allah taala tidak ada masalah, tidak ada hal yang melarang. Ya.
Baik, ini masih banyak pertanyaan ya. Waktu sudah lebih 10 menit. Bahkan mungkin kalau kita berhenti jam 9 harusnya sudah lewat 40 menit. Maka saya yang berat hati menutup dulu habis ini. Masih banyak pertanyaan. Betul habis. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di beberapa hari ini dari kajian-kajian ada manfaatnya untuk kita semua, selalu menjadi bekal kebaikan untuk kita semua di dalam menjalankan aktivitas keagamaan kita dan di dalam membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berharap semoga kita semua sebagaimana dikumpulkan di hari ini dalam kebaikan, kita selalu dipertemukan di atas kebaikan dan kita dikumpulkan di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dipertemukan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.